Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, tahukah kita bahwa di antara sekian banyak amalan yang bisa kita lakukan, ada 5 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu salat pada waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yaitu salat pada waktunya. Mengapa salat tepat waktu begitu agung? Karena salat adalah tiang agama. Jika tiang itu roboh, maka runtuhlah seluruh bangunan amal seorang hamba. Salat adalah tanda pertama yang akan ditanyakan di hari kiamat. Jika salat kita baik, maka seluruh amal kita akan dinilai baik. Namun bila salat kita rusak, maka semua amal pun dianggap rusak. Sahabatku, seringkali kita terlalu sibuk dengan dunia hingga lalai menunda salat. Ada yang lebih memilih menyelesaikan pekerjaan, menunda karena asyik bermain game, bahkan ada yang sengaja menunggu hingga waktu hampir habis. Padahal setiap kali azan berkumandang, sejatinya Allah sedang memanggil kita. Allah memanggil hamba-hambanya untuk datang menghadap, bercakap dengannya, menumpahkan doa, curhat dan memohon ampun. Salat tepat waktu adalah bentuk bukti cinta kepada Allah. Kita mendahulukan panggilannya daripada urusan dunia. Orang yang menjaga salat tepat pada waktu akan merasakan keberkahan hidup. Hatinya lebih tenang, rezekinya dimudahkan, dan langkahnya senantiasa dijaga Allah, bahkan dalam kubur. Salat akan menjadi pelindung yang menerangi kegelapan. Bayangkan, sahabatku, ketika dunia ini sudah hancur, ketika semua harta, jabatan, dan kedudukan tidak lagi berarti, hanya salat yang akan menemani kita. Salat adalah cahaya di hari kiamat. Ia adalah pengangkat derajat di sisi Allah, dan ia adalah penyelamat dari api neraka. Maka janganlah kita meremehkan salat. Jangan menunda-nunda hanya karena sibuk. Ingatlah, rezeki yang kita kejar itu datang dari Allah. Kesehatan yang kita banggakan itu milik Allah. Kesempatan hidup yang kita nikmati pun semuanya pemberian Allah. Lalu pantaskah kita menomorduakannya? Sahabatku, mulai hari ini mari kita berjanji pada diri sendiri. Ketika azan berkumandang, tinggallah urusan dunia. Lalu bersegeralah menuju panggilan Allah. Karena setiap kali kita berdiri di hadapannya, kita sedang menyiapkan tiket menuju surganya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, menjaga salat tepat waktu, hingga kelak salat kita menjadi cahaya yang menerangi langkah menuju jannahnya. Sahabat beriman, adapun amalan yang kedua yang paling dicintai Allah setelah salat tepat pada waktunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dosa besar adalah setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Betapa besar kedudukan orang tua di sisi Allah, hingga ridha mereka menjadi penentu ridha Allah. Pernahkah kita merenung betapa besar pengorbanan seorang ibu yang mengandung dengan penuh kesakitan selama 9 bulan? Betapa berat perjuangan seorang ayah yang rela bekerja keras, berpanas-panasan, bahkan menahan lapar demi memberi makan anak-anaknya. Semua itu mereka lakukan tanpa mengharap balasan, kecuali agar kita tumbuh bahagia. Namun, seringkali kita justru melupakan mereka. Kita sibuk dengan urusan dunia, mengejar pekerjaan, pendidikan, bahkan kesenangan diri sendiri. Sementara orang tua kita hanya menunggu kabar, menanti senyuman atau sekadar ucapan lembut dari anak-anaknya. Sahabatku, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Jika orang tua kita ridha, maka Allah pun akan meridai kita. Namun jika orang tua murka, maka murka Allah akan lebih dahsyat menimpa kita. Oleh sebab itu, siapapun yang ingin hidup penuh berkah, ingin dimudahkan rezekinya, dan diluaskan jalannya, maka hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Sahabatku yang beriman, adapun amalan ketiga yang paling dicintai Allah adalah jihad di jalannya. Saat mendengar kata jihad, banyak orang langsung terbayang peperangan. Memang benar, berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta di medan perang
adalah jihad yang besar. Namun jihad tidak hanya sebatas itu. Jihad memiliki makna luas. Sebelum bentuk perjuangan untuk menegakkan agama Allah dan melawan hawa nafsu termasuk jihad. Rasulullah SAW bersabda, mujahid yang sejati adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Betapa sering kita kalah dalam jihad ini. Malas bangun salat subuh, berat menahan lidah dari ghibah, sulit menjaga pandangan, atau enggan menahan amarah. Padahal itulah jihad kecil yang nilainya sangat besar di sisi Allah. Sahabatku, jihad juga berarti berjuang dalam kebaikan. Seorang ayah yang bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarganya, itu adalah jihad. Seorang ibu yang dengan sabar mendidik anak-anaknya agar taat kepada Allah, itu pun jihad. Seorang penuntut ilmu yang rela bersusah payah menimba pengetahuan untuk kemaslahatan umat, ia pun sedang berjihad. Bahkan seorang muslim yang menahan dirinya dari kejahatan, itu pun tengah berjuang di jalan Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang mau berjuang, walau dengan langkah kecil, karena perjuangan itu tanda cinta. Tanda kita mencintai agamanya, tanda kita ingin mendekat kepadanya. Dan jihad tidak pernah sia-sia. Setiap tetes keringat, setiap sabar, setiap pengorbanan akan dibalas dengan pahala yang tak terhitung. Bayangkan, sahabatku, betapa indah hidup ini jika setiap langkah kita niatkan jihad. Pergi bekerja diniatkan jihad, menuntut ilmu diniatkan jihad, menjaga keluarga, menahan hawa nafsu, semua diniatkan jihad. Maka hidup kita akan penuh pahala dan bernilai tinggi di hadapan Allah. Namun jihad terbesar yang harus selalu kita jaga adalah jihad melawan diri sendiri. Musuh terbesar kita bukan orang lain, melainkan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Jika kita mampu menundukkannya, maka kita akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, mari kita renungkan, sudahkah kita berjihad hari ini? Apakah kita sudah melawan rasa malas untuk salat tepat waktu? Apakah kita sudah menahan lisan dari mengucap kata menyakitkan? Apakah kita sudah menundukkan pandangan dari hal yang haram? Jika iya, maka itulah jihad yang akan Allah cintai dan balas dengan surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam berjihad di jalannya, baik dengan harta, tenaga, ilmu, maupun dengan menundukkan hawa nafsu. Karena jihad adalah bukti cinta, dan cinta sejati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, adapun amalan keempat yang paling dicintai Allah adalah zikir, yakni mengingatnya setiap saat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Betapa sering hati kita resah, gelisah, dan tidak tenang. Kita merasa cemas dengan masa depan, takut kehilangan rezeki, khawatir dengan berbagai urusan hidup. Padahal kunci ketenangan ada pada zikir. Saat lidah dan hati basah dengan menyebut nama Allah, maka kegelisahan akan berubah menjadi ketentraman. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi hadirnya hati yang selalu sadar bahwa Allah senantiasa bersama kita. Zikir membuat kita merasa tidak sendiri. Ketika orang lain meninggalkan kita, Allah tetap ada. Ketika dunia mengecewakan kita, Allah tetap mendengar. Sahabatku, zikir itu mudah sekali dengan mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kita sudah mencatat pahala besar di sisi Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa dua kalimat ringan di lisan namun berat di timbangan adalah Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Kalimat ini ringan diucapkan, tetapi sangat dicintai Allah. Namun zikir yang paling sempurna adalah ketika hati ikut larut. Ketika saat kita bertasbih, kita benar-benar menyadari kebesaran Allah. Saat kita bertahmid, kita benar-benar bersyukur atas segala nikmat. Saat kita bertakbir, kita benar-benar yakin bahwa Allah Maha Besar, melebihi segala urusan dunia. Zikir bisa kita lakukan kapan saja,
saat berjalan, saat duduk, bahkan saat berbaring. Tidak ada batasan tempat dan waktu. Bahkan, orang yang selalu berzikir akan memiliki cahaya di wajahnya, kelembutan di hatinya, serta keberkahan dalam hidupnya. Bayangkan sahabatku, betapa ruginya jika lidah kita hanya sibuk mengeluh, membicarakan dunia, atau bahkan bergibah. Padahal setiap hembusan nafas kita menjadi pahala dengan zikir. Betapa ruginya jika hati kita hanya sibuk memikirkan dunia, padahal dengan zikir kita bisa meraih ketenangan yang hakiki. Zikir juga menjadi pelindung kita dari godaan setan. Hati yang lalai akan mudah dimasuki bisikan syahwat, namun hati yang basah dengan zikir akan dijaga oleh Allah. Bahkan di alam kubur nanti, zikir akan menjadi cahaya yang menemani kita. Maka sahabatku, jangan biarkan lisan ini kering dari mengingat Allah. Jangan biarkan hati kosong tanpa zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai kebiasaan harian, bukan hanya setelah salat, tetapi juga di sela-sela aktivitas kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mengingatnya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena orang yang selalu berzikir adalah orang yang hatinya hidup, sementara orang yang lalai dari zikir adalah laksana orang mati. Sahabatku beriman, adapun amalan kelima yang paling dicintai Allah adalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kitab suci ini bukan hanya sekadar bacaan, melainkan petunjuk yang hidup yang Allah turunkan agar manusia tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang mulia, penenang hati, penyembuh jiwa, sekaligus cahaya yang menerangi jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang dekat dengan Al-Quran. Bahkan membaca satu huruf saja sudah bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Namun sahabat, jangan sampai kita hanya berhenti pada bacaan. Al-Quran tidak hanya untuk dilantunkan dengan suara indah, tetapi untuk dipahami, direnungi, lalu diamalkan dalam kehidupan. Betapa banyak orang pandai melantunkan ayat, namun lalai menjalankannya. Padahal hakikat mencintai Al-Quran adalah menjadikannya pedoman dalam setiap langkah kita. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Bayangkan, ketika manusia dalam keadaan gelap, bingung dan takut, Al-Quran akan datang memberi pertolongan bagi mereka yang membacanya dengan ikhlas. Namun sebaliknya, Al-Quran juga bisa menjadi saksi yang memberatkan orang yang mengabaikannya. Sahabatku, mari kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia, berapa lama kita sibuk dengan pekerjaan, hiburan, dan media sosial. Lalu berapa menit dalam sehari yang kita sisihkan untuk membuka mushaf dan membaca firman Allah. Jika hati terasa sempit, jika hidup terasa berat, mungkin karena kita jauh dari Al-Quran. Mulailah dari hal kecil, bacalah walau hanya 1 halaman setiap hari. Jika terasa berat, cukup berapa ayat, asalkan rutin dan istiqamah. Karena yang Allah cintai bukan banyaknya, melainkan ketekunan dan keistiqamahan kita. Jadikan Al-Quran teman hidup, bukan hanya saat Ramadan, tetapi sepanjang hayat. Dan yang lebih penting, mari kita amalkan ayat-ayatnya. Jika Allah memerintahkan untuk jujur, maka jujurlah. Jika Allah melarang gibah, maka tahan lisan kita. Jika Allah menyuruh kita untuk menolong sesama, maka bersegeralah berbuat kebaikan. Inilah bukti cinta sejati kepada Al-Quran. Sahabatku, jadikanlah rumah kita bercahaya dengan bacaan Al-Quran. Jadikan hati kita tenang dengan mengingat ayat-ayatnya. Dan jadikan hidup kita terarah dengan menjadikannya pedoman. Karena tanpa Al-Quran, hidup kita hanyalah kegelapan yang menyesatkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai Al-Quran, membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkannya hingga kelak. Al-Quran menjadi cahaya penuntun langkah kita,
menuju surganya yang abadi. Inilah 5 amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertama, salat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Yang keempat, zikir dan mengingat Allah. Yang kelima, membaca serta mengamalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.